Aku kepada negara jiran kita is whenever dia buat live, dia akan pergi kat kolam ke apa. Senang cari duit, basahkan diri, dapat. Banyak pemuda-pemuda Malaysia itu yang sudah sangat mandiri, sudah maju. Oh hai, oh halo, hai teman-teman, apa kabar kalian? Jumpa lagi di channel Misari. Semoga kalian yang menonton video ini tetap dalam keadaan baik-baik saja, tetap semangat dan selalu berpikiran positif, oke? Video kali ini Sari terjumpa beberapa video. Nah, video yang kita bahas kali ini berkaitan dengan kejadian viral ya, dan juga sampai di FYP di Malaysia ya teman-teman. Nah, kalau kalian pengguna TikTok mungkin ada juga terlihat beberapa live video sekarang tengah trending juga di Indonesia, juga FYP-nya live mereka itu di Malaysia. Kali ini live-nya itu berbeza teman-teman. So buat kalian yang penasaran, tengok video ini sampai akhir, nanti kita akan bahas ya. Ada yang maki-maki, malas cari kerja, harapkan gift sahaja. Satu, dua, tiga. Sayang kalian semua. So basically apa yang berlaku kepada negara jiran kita is whenever dia buat live ke apa, orang bagi gift, dia akan basahkan diri dia sendiri. Sampai orang condemn, senang cari duit, basahkan diri, dapat duit. Pas cari kerja. So, apa pendapat korang? Saya macam memalukan agama kita je. Oke, di video ini abang ini mengomentari salah satu tren negara jiran kita. Nah, ini juga sampai FYP di Malaysia ya. Nah, sekarang tengah trending ya, meminta gift atau mengemis online. Ada yang cakap begitu. Itu dengan cara kalau ada orang yang kasih gift berupa gift satu bunga mawar macam itu, mereka akan menyiramkan air macam mandi lah, macam itu ditonton orang banyak melalui live TikTok ya teman-teman. Bahkan yang lebih parahnya ada lagi mandi di sungai malam-malam ya. Wow, itu memang ada juga yang sampai nenek-nenek ya, sudah orang tua ya teman-teman, 80 tahun. Lebih parah itu mandi lumpur. Nah, nanti Sari akan kasih tahu videonya. Ramai juga orang Malaysia melihatnya tuh pelik kenapa tren ini semakin menjadi-jadi, dan ramai juga yang menegur satu video ini daripada abang polis ya. Abang polis ini adalah polis Malaysia. Dia juga adalah seorang TikToker famous. Oke, kita tengok videonya ya. Terima kasih. Semoga kalian murah rezeki guys. Terima kasih. Semoga kalian murah rezeki guys. Sejuk banget. Terima kasih guys. Jangan sering ya guys. Jangan sering ya guys. Pak, ada panggilan Pak. Siapa? Ini Mas Pak, ini Mas. Sampai abang polis ini juga buat video seperti ini ya, tren negara jiran kita, oke? Sampai ada juga yang berkomentar, kadang-kadang aku lupa dia polis. Lepas dia jawab, samalah kadang-kadang saya pun lupa saya polisnya. Yang seperti ini ada yang mengatakan kenapa jadi malas ya, membuat malas ya. Satu yang membuat makin ramai juga orang yang datang buat hal seperti ini ya, jadi semakin malas untuk bekerja ya. Dia pikir macam itu saja, siram-siram, mandi lumpur ya, itu sudah dapat uang, membuat malas kan. Kadang juga malu, ada juga kasihan juga ya kan, sampai sebegitunya ya. Ada juga banyak yang berkomentar membuat orang-orang ini menjadi malas untuk bekerja, dan makin ramai teman-teman, bukan hanya 10 ya, bahkan berpuluh-puluh orang membuat seperti ini. Nah, diakibat apa ya? Ada diakibatkan mau malas kerja, mau senang dapat uang. Ada juga mungkin ada yang kurang mendapatkan pekerjaan. Oke, ini juga untuk teguran ya netizen-netizen yang selalu mengatakan bahwa Malaysia malas. Ternyata nah kan kita yang malas kerja. Macam mana macam ini ditengok kan, ternyata kita pula secara online seluruh dunia boleh nampak kan. Sangat-sangat geram kepada netizen yang mengatakan
mengatakan Malaysia malas macam itu. Tahu dari mana kalian mereka malas? Artinya orang Malaysia tak ada pernah melakukan hal-hal yang macam ini. Saya pun kadang lihatnya geleng-geleng kepala. Kadang juga ada juga lah kasihan ya, mungkin mereka tak ada pekerjaan di Indonesia sana. Kenapa Sari berani bercakap seperti ini? Akhir-akhir ini Sari banyak sekali melihat beberapa komentar itu daripada netizen Malaysia ini. Buat kalian yang mungkin tak tahu, hanya saja mau cakap macam itu ataupun sudah termakan dengan berita hoax, di Malaysia ini Sari bagi tahu lah ya, di sini semuanya, hampir semua orang itu bekerja ya, baik perempuan dan lelaki. Saya cakap orang lain lah malas-malas kan, tengok diri kita sendiri saja. Oke, so stop komen seperti itu. Mungkin yang mengatakan seperti ini Sari yakin tak pernah datang ke Malaysia dan ya termakan dengan berita-berita hoax di luar sana. Sari mengatakan seperti ini supaya kita sadar diri ya, tak payah cakap orang seperti itu. Kita lihat, tengok ini trending macam ini. Kalau trending tentang kesuksesan ataupun apa-apa yang positif macam itu daripada Indonesia, nah itu baru oke kan. Tapi bukan hanya orang Malaysia saja yang menegur ya, Sari lihat lebih banyak juga orang Indonesia sendiri yang menegur dengan live seperti ini ya. Jadi kalian pasti pernah lihat orang yang mandi lumpur kayak gini sambil nge-live. Ini benar-benar hako gitu sih. Tadi saya cuma nemu satu, kasih video lain yang mirip. Akhirnya jadi nemu banyak. Ada yang siram badan pakai air malam-malam, ada yang jemur di got, macam-macam. Supaya bekerja di luar, rajin ya. Macam ini kan kita lihat kan, hanya macam itu dapat gift. Oh kak, oh dapat gift, wah makasih mawarnya. 1 kali guyur, 2 kali guyur, macam itu. Hanya mandi macam itu, jadi membuat malas ya. Oke, so jadi jaga-jaga bila berkomentar ya, jangan kita langsung menjudge orang itu seperti itu. Oke teman-teman, tanpa lama-lama lagi kita dengarkan dulu video abah yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera guys. Di video kali ini saya akan sedikit bercerita ini guys, dimana banyak netizen Indonesia yang bilang kalau orang Melayu itu atau orang Malaysia itu malas-malas. Dari pengalaman saya melihat di video YouTube, di komen-komen, di komentar banyak juga kan orang Indonesia yang komen kalau orang Melayu itu malas. Begitu juga waktu saya pulang kampung kemarin itu teman-teman, ada teman saya yang nanya kepada saya, "Mas, apa benar orang Malaysia itu malas-malas?" Saya jawab apa? Saya balik tanya sama dia, "Kenapa kamu tanya seperti itu?" Dia juga bilang kalau dia sering melihat banyak orang Indonesia yang bilang atau komen di video-video YouTube itu seperti itu. Jadi saya jawab sama teman saya, kalau bukannya saya membela orang Malaysia atau apa, tapi saya menjawab berdasarkan pengalaman atau sepengetahuan saya. Semuanya berdasarkan pengalaman ya. Jadi menurut saya itu, kalau orang Indonesia mengatakan orang Malaysia itu malas, menurut saya itu enggak benar. Karena apa? Kalau saya lihat pagi hari itu di Malaysia masih gelap ya, mungkin jam 5 pagi itu. Kalau Malaysia jam 5 pagi, kalau Indonesia, waktu Indonesia Barat itu kan masih jam 4 itu teman-teman. Jadi masih gelap, matahari belum ada. Itu anak-anak sekolah, budak-budak kecil itu sudah berangkat ke sekolah teman-teman. Jadi berangkatnya ke sekolah itu mereka itu awal, masih gelap. Di rumah bahkan di sekolahan itu masih menggunakan lampu karena masih gelap. Jadi menurut saya orang Malaysia itu dari kecil sudah dididik atau diajarkan untuk tidak malas atau disiplin. Jadi diajarkan untuk disiplin waktu itu teman-teman. Setelah itu teman saya ada yang tanya, bukan masalah sekolah atau apa mas, jadi masalah apa? Dia cakap
atau bilang masalah kerja. Banyak orang bilang orang Malaysia itu di tempat-tempat kerja itu sepertinya nggak ada atau nggak ada yang ikut bekerja. Saya tanya, emang kerja apa? Ya seperti kerja di project-project itu mas. Ya kalau di project misalkan orang Melayu, orang Malaysia nggak ada yang pasang batu, atau orang yang kerja besi atau kerja konkret atau ngecor, ya pantas menurut saya kalau nggak ada. Karena apa? Pendidikan mereka itu levelnya sudah tinggi teman-teman. Jadi semacam nggak level kalau kerja pasang batu kah, bikin simen kah, ngecor konkret, kerja besi, itu nggak level karena pendidikan mereka itu tinggi. Selain itu, kita bekerja di Malaysia sini, itu kan orang Melayu atau orang Malaysia itu kan tuan rumah atau bos. Karena apa? Karena kita kerja di sini kan mencari atau mendapatkan gaji dengan uang ringgit. Uang ringgit itu yang punya siapa? Yang punya kan orang Malaysia, orang Melayu, yang punya negara Malaysia. Jadi mereka itu bos, mereka itu yang menggaji kita, jadi yang kerja harus kita. Itu kalau pekerjaan sorry ya, itu pekerjaan semacam kasar sedikit lah, bekerja di project atau contraction. Jadi orang Melayu atau orang Malaysia itu posisinya berada di atas kita. Setelah itu banyak ada lagi teman saya yang tanya, itu bosnya kan kebanyakan orang Cina mas. Iya memang betul orang Cina, tapi orang Cina ini kalau mau bikin sebuah project itu ibarat mau minta persetujuan dulu dari kerajaan atau orang Melayu. Jadi kalau orang Melayu nggak kasih izin dia, ini pekerjaan nggak jalan, ini project nggak jalan. Karena apa? Karena pejabat-pejabat yang di atas itu semua Melayu, yang punya wewenang orang Melayu. Jadi jangan suka mengatakan kalau orang Melayu itu malas. Ya kalau pekerjaan selevel dia punya pendidikan, di atas sana banyak, kebanyakan semua orang Melayu. Jangan disamakan sama kita, karena kita kan pendatang ke sini. Jadi kerja kontrak lah, kerja kilang lah, atau pabrik lah. Menurut kita dari segi penghasilan kita sudah menguntungkan. Jadi kita mau kerja. Kalau buat orang Malaysia, mereka berpendidikan tinggi, ya dia bekerjanya di atas kita, di office lah atau di apa. Jadi jangan mengatakan kalau orang Melayu itu malas, nggak mau bekerja di panasan, nggak mau bekerja ngongkrek atau ngecor, nggak mau kerja pasang batu. Bukannya nggak mau, itu bukan level mereka. Kurang lebih seperti itulah. Karena mereka berpendidikan tinggi, jadi mereka bisa bekerja atau mencari kerjaan yang lebih bagus. Kalau bisa mencari pekerjaan yang lebih bagus, lebih enak, buat apa kerja seperti kita kan? Betul. Jadi sekali lagi, bukannya saya membela orang Malaysia atau apa. Ini berdasarkan sepengetahuan saya saja. Pengalaman ya. Terus ada lagi teman saya yang tanya, Oh, banyak yang bertanya katanya kawannya juga ya. ada mas orang Melayu itu yang kerja di contraction. Ya saya jawab memang ada, saya pun sering jumpa, tapi kedudukan mereka itu bukanlah seperti kita. Buruh Dia ya. mereka bekerja bukanlah sebagai seorang pasang batu, Itu orang asing bikin kalau simen atau kerja besi atau apalah. Kebanyakan orang Melayu di sini ya kalau di Indonesia itu jadi mandor atau kepala kerja. Banyak juga orang Melayu yang sudah ambil itu kerjaan macam pemborong lah atau pengesap.
Jadi sering jumpa juga orang Malaysia di project-project seperti itu. Ya kembali lagi, mungkin kalau ada yang bekerja di project kan mungkin ya memang dia mempunyai keahlian di bidang itu, atau mungkin pendidikan mereka banyak menghina ya, mungkin sedikit lebih rendah atau apalah yang ini orang, atau mungkin ya memang di tempat proyek pun mereka berkedudukan tinggi, punya jabatan juga. Jadi ya kalau mereka enjoy melakukan ya enggak apa-apa, enggak masalah. Di sini saya juga banyak teman orang Melayu. Oh, abang kerja di Indonesia Saya ya? ada Kerja sedikit kontrak. tanya-tanya kepada beliau itu. Kalau saya sekarang berdomisili di Johor sini ya teman-teman. Oh, di Johor. Saya banyak teman Melayu itu yang bukan dari Johor. Ada yang dari Seremban, ada yang dari KL sana. Banyak lah yang dari luar Johor, tapi mereka sekarang pun bekerja di wilayah Johor. Itu membuktikan kalau mereka itu nggak malas. Mereka itu mau bekerja. Karena apa? Mereka juga mau mencari pekerjaan atau berusaha mencari nafkah buat keluarga mereka, sementara ada keluarga yang masih di kampungnya sana, misalkan di sampai kampung jauh-jauh juga Seremban atau merantau ya? KL sana. Oh, daripada KL Jadi ke kalau Johor. orang Indonesia itu seperti orang merantau, walaupun masih di dalam keadaan di dalam negara Malaysia sendiri lah, tapi itu sudah membuktikan kalau mereka itu bukannya seorang pemalas. Mereka mau berusaha, mereka sangat mandiri. Ada juga teman saya yang belum berkeluarga, Masih bujang lagi? masih perjaka itu dia orang Seremban sana, dia pun sudah kerja dekat Johor sini, dia jadi kerani. Itu semua membuktikan kalau mereka juga nggak malas, mereka juga mau bekerja. Sekarang ini kalau saya lihat di medsos itu atau di itu newspaper itu atau di koran itu teman-teman, banyak pemuda-pemuda Malaysia itu yang sudah sangat mandiri, sudah maju. Mereka belum kawin, belum berkeluarga, tapi mereka sudah mampu membeli sebuah kereta, mobil, bahkan ada banyak yang sudah mampu memiliki rumah atau penghunian teman-teman. Wow, masih bujang punya Jadi rumah. itu semua Mantap membuktikan kalau mereka sudah sangat bekerja keras untuk mencari uang demi kemakmuran mereka, untuk masa depan mereka. Sudah dipersiapkan. Jadi orang-orang seperti ini kan bisa dikatakan rajin, kuat, nggak malas-malasan. Karena apa? Karena di umur mereka yang masih muda, mereka sudah bisa membeli mobil, kereta, bahkan rumah. Bisa dikatakan sudah sukses. Wah, Kalau menurut kita, menurut orang Indonesia, ini orang Indonesia yang kalangan bawah seperti saya ya. Orang Indonesia juga banyak yang kaya. Jadi ya itulah sepengetahuan saya, pengalaman saya di Malaysia sini. Karena apa? Kita semua adalah saudara. Kita adalah semua adalah tetangga, negeri jiran, negara tetangga, negara serumpun. Jadi kita nggak usah lah berbicara yang aneh-aneh atau nggak baik, betul. saling nyinggung sana, saling nyinggung sini, saling menjelekkan sana, menjelekkan sini. Ya menurut saya itu perbedaan itu sangatlah indah. Dengan perbedaan ini kita bisa melihat atau
membuat kita atau negara kita itu bagaimana caranya kita bisa lebih dari mereka, bisa maju dari mereka. Belajar ya kan. Contoh Jadi yang gunakan baik. perbedaan-perbedaan itu sebagai motivasi. Nah, betul-betul. Karena kita sudah lain negara, mesti banyak perbedaan. Sedangkan orang Indonesia sendiri pun banyak perbedaan. Sama Indonesia Beda ya. agama, beda suku, beda adat. Tapi ya kalau kita kembali lagi ke persatuan dan kesatuan Indonesia, hidup kita akan lebih maju, lebih nyaman. Negara kita akan semakin maju dan sukses. Jadi sekali lagi, saya sebagai warga negara Indonesia yang sangat mencintai tanah air Indonesia dan juga menghormati negara Malaysia karena saya bekerja di Malaysia. Jadi saya harapkan kedua negara ini terus menjadi saudara yang bagus ke depannya, biar sama-sama bisa maju, sama-sama bisa membangun negeri, negara, sama-sama bisa memajukan, memakmurkan rakyatnya. Mudah-mudahan Indonesia dan Malaysia terus menjadi saudara negara serumpun dan lebih maju di Asia, bahkan di kancah internasional atau dunia. Salam hormat Indonesia, Malaysia. Love you the best. Oh, bagus. Tadi abang ini sudah menjelaskan ya apa yang dirasakannya menurut berdasarkan pengalaman dia ya. Oke, karena abang ini sudah lama juga bekerja di Johor tadi katanya ya, di Malaysia, dan abang ini kerja kontrak ya teman-teman. Wow, oke. Good job juga buat abang ini atas penjelasannya, penjelasan jujurnya ya. Nah kan sampai juga abang ini ditanya dengan keluarganya di Indonesia. Banyak dijumpainya komentar seperti itu. Oke, coba kita berpikir sendiri ya. Nah, buat netizen yang selalu berkomentar seperti itu, jikalau kalian sudah sekolah tinggi-tinggi, apakah kalian mau bekerja menjadi tukang sapu lantai, sedangkan ada juga lapangan pekerjaan yang lebih baik lagi? Kan kita lebih memilih pekerjaan yang lebih baik tadi itu kan, sesuai dengan pendidikan yang sudah kita pelajari. Takkan kita lebih memilih untuk sapu lantai kan? Ada pilihan lebih baik lagi, ya tentu kita akan memilih yang lebih baik, betul tak? Dan di Malaysia ini untuk sepengetahuan yang belum tahu mungkin ataupun yang tak pernah datang ke Malaysia ya, orang di Malaysia ini rata-rata mempunyai pendidikan ya, paling rendah pun SPM ya. Kalau ada juga yang SPM boleh juga kerja di office, di kantor. Kalau di kilang pun kebanyakan orang-orang Malaysia itu macam supervisornya ataupun bos ya. Dan kalau ditanya juga kenapa orang Indonesia itu boleh kerja ya, kerja-kerja angkat berat-berat ya, kerja kuat-kuat ya, banting tulang katanya macam itu ya, karena kita juga pendidikan kita itu yang datang ke sini sesuai dengan pendidikan kita juga ya. Kita tak ada pilihan lain juga ya. Takkan kita datang daripada Indonesia ke sini sudah langsung menjadi bos kan? Bukan kan. Kalau di Malaysia ini yang diperlukan itu bukan bos-bos ya. Yang diperlukan memang pekerja keras ya, pekerja kasar, macam buru-buru kontrak bangunan, pekerja kilang. Netizen tersadar ya, sebelum kita cakapkan orang, kita tanya dulu diri kita sendiri, apakah kita sudah sangat-sangat rajin. Tengok, kita lihat tadi tuh tren-tren macam itu, sampai di sini viral juga, sampai ditegur juga kan. Oke, terima kasih telah menonton. Buat teman-teman Malaysia, saya juga mohon maaf kalau ada kalian tersinggung dengan perkataan ya, ramainya netizen yang berkomentar seperti itu. Semoga kalian memaafkan ya, mungkin mereka tak pernah datang ke Malaysia dan tak tahu keadaan di sini seperti apa kan. Thank you, bye.